Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ardianti Hairunisa dengan NIM akhir 158. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan studi kasus yang bertema anak yang dijual oleh orang tuanya. Nah, di sini ada 6 poin yang ingin dibahas ke depannya, yaitu yang pertama, definisi. Yang kedua, deskripsi kasus. Yang ketiga, alasan orang tua. Yang keempat, dampak pada anak. Yang kelima, solusi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kalian tahu gak sih definisinya perdagangan anak itu apa? Jadi, perdagangan anak itu adalah praktik ilegal yang dimana anak-anak diperjualbelikan untuk berbagai tujuan seperti kerja paksa, adopsi ilegal, dan kejahatan lainnya. Hal ini adalah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dimana anak-anak dieksploitasi secara fisik dan mental dan seringkali dalam kondisi berbahaya dan tanpa perlindungan hukum. Penyebab utamanya adalah perdagangan anak biasanya berkaitan dengan kemiskinan dan konflik sosial. Perdagangan anak ini dilarang secara internasional melalui berbagai perjanjian dan hukum hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yaitu membahas kasus perdagangan anak baru-baru ini terjadi di daerah Tangerang, yang dimana seorang ayah menjual anaknya yang berusia 11 bulan dengan harga 15 juta. Nah, tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, yang dimana istrinya itu bekerja di Kalimantan. Alasan sang ayah melakukan hal tersebut karena kesulitan ekonomi. Dan setelah diwawancarai sang ayahnya, yaitu hasil dari penjualan tersebut itu ternyata dibuat judi online. Jadi kasus ini menjadi perhatian serius pihak kepolisian yang langsung menangkap pelaku setelah laporan itu diterima. Yang selanjutnya ada faktor mempengaruhi perdagangan anak, yang dimana faktor ini menjadi penyebab utama melakukan perdagangan manusia, yang dimana ekonomi akhir-akhir ini sangat rendah yang disebabkan oleh ketiadaan lapangan kerja dan banyaknya kemiskinan. Nah, selanjutnya yang kedua, perbedaan gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara setara karena nilai sosial dan budaya yang masih patriarki. Nah, pembagian peran menunjukkan seperti menjadi ibu maupun istri, mengelola keluarga, mendidik anak-anak, dan mencari pekerjaan. Dan pekerjaannya mirip dengan menjaga rumah. Sedangkan yang para cowok-cowok atau laki-laki itu lebih cenderung ke pengangguran, yang dimana akhir-akhir ini populasi pekerjaan pengangguran seorang laki-laki lebih meningkat daripada perempuan. Nah, yang ketiga yaitu faktor penegak hukum, yang dimana hukuman seharusnya menguntungkan semua orang tanpa mempertimbangkan status mereka. Hukum adalah sebuah kumpulan undang-undang yang menentukan konsekuensi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan mempertimbangkan berbagai komponen faktor-faktor yang berkontribusi pada perdagangan anak dan perempuan, terutama dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak untuk membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, jadi yang aparat-aparat ataupun tentara itu bisa membantu masyarakat untuk menegakkan hukum yang secara tegas, tidak menyalahgunakan wewenangnya. Nah, selanjutnya ada dampak pada anak, yaitu berupa 3 hal, yaitu fisik, psikologis, dan sosial. Nah, yang pertama fisik. Fisik itu berpotensi kekerasan atau eksploitasi oleh pihak yang membeli
Hal ini bisa serius, terutama jika anak jatuh ke tangan pelaku yang terlibat dalam jaringan eksploitasi dan dapat berpengaruh dengan kesehatan buruk. Perkembangan yang terganggu karena kurangnya perawatan fisik yang layak dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, psikologis. Pengaruh dengan psikologi pada anak-anak yang dijual berpotensi mengalami trauma dan dampak jangka panjang. Anak ini bisa mengalami ketidakpercayaan pada orang dewasa, terasa tidak aman, dan stres yang mendalam. Nah, yang ketiga, sosial. Sosial itu, anak bisa kehilangan kesempatan untuk tumbuh di lingkungan yang sehat, serta isolasi sosial. Dalam kasus ini, anak dapat menghadapi stigma negatif yang mempengaruhi interaksinya dengan orang lain, dan kualitasnya beradaptasi. Anak juga kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama jika berada dalam situasi eksploitasi. Dan selanjutnya, tindakan hukum. Perdagangan anak dan wanita di bawah umur dikenakan hukuman 6 tahun penjara dan pencabutan beberapa hak. Menurut pasal 297 Kitab Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hukum Indonesia tentang kejahatan perdagangan orang telah diperbarui dan diperkuat. Pidana penjara selama 15 tahun setelah polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi. Solusi ini yang pertama, penegakan hukum yang lebih tegas. Jadi, hukuman berat pada sang pelaku perdagangan anak dan jaringan terlibat agar memberi efek jera, dan lebih mempererat sanksi hukum pada aparat yang menyalahgunakan wewenang atau jabatannya. Yang kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat, yang dimana mengadakan kampanye kesadaran tentang hak anak, dampak perdagangan anak, serta pentingnya melaporkan kasus yang mencurigakan, dan perlu adanya mempereratkan pada tingkat RW atau RT untuk memberikan edukasi tentang perlindungan anak. Nah, yang ketiga, bantuan sosial dan ekonomi. Pemberian dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melibatkan komponen masyarakat seperti ibu-ibu PKK, dan memberikan pemahaman nilai budaya dan moral bagi masyarakat di kota maupun di desa. Nah, jadi kesimpulannya yaitu, dari kasus ayah yang menjual anaknya seharga 15 juta di daerah Tangerang menunjukkan bahwa perdagangan anak seringkali dipicu oleh kesulitan ekonomi, ketidakpedulian terhadap anak, dan kadang pengaruh terhadap lingkungan yang negatif. Dampak yang dirasakan oleh anak ini sangat besar, terutama pada sifat trauma dan psikis anak. Solusi yang diperlukan meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi hak anak dan mencegah eksploitasi pada anak. Nah, ini ada hadis yang mencangkup dengan perdagangan anak, yaitu dari Abi Ayyub. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memisahkan orang tua dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dikasihinya di hari kiamat kelak. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kebisingan suara maupun suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.